Pertama-tama, makasih buat teman-teman dari UIN Wali Songo yang udah kasih aku kesempatan buat sharing di sini. Aku mau nyapa dulu nih teman-teman yang ada di sini, terus ada yang di rumah, mungkin ada yang di Zoom juga ya. Bagi teman-teman yang baru join dan juga yang menonton tayang ulang di KSPM Talk, nanti teman-teman kalau ketinggalan bisa nonton di YouTube-nya KSPM Wali Songo ya teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Yohanes Manuel Kurniawan. Saya asalnya dari Universitas Yanus Santoro. Saya isi share screen ya teman-teman. Oke, di sini kita bakalan belajar mengenai kira-kira apa aja kebijakan-kebijakan pemerintah yang di bidang ekonomi khususnya yang paling berpengaruh di pasar modal. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya lagi terlebih dahulu. Saya Yohanes Manuel Kurniawan. Saya semester 7 di Universitas Yanus Santoro. Saya mengambil jurusan akuntansi. Terus juga ada berbagai pengalaman profesional dan berbagai pengalaman organisasi teman-teman. Buat teman-teman yang mau connect dengan saya, teman-teman bisa follow Instagram saya di Instagram @yohanesmanuelkurniawan dan juga jangan lupa follow di KSPM UIN Wali Songo. Oke, kita langsung aja ya teman-teman karena hari ini itu membahasnya cukup berat sih teman-teman. Aku harap teman-teman bisa paham ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu analisa yang ada di pasar modal itu ada beberapa. Fokusnya itu ada dua, analisa teknikal dan analisa fundamental. Analisa fundamental itu mencakup analisa dari segi ekonomi, dari segi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Lalu ada lagi dari yang awalnya di makroekonomi hingga ke mikroekonomi. Di makroekonomi itu ada perusahaan-perusahaan, jadi seperti laporan-laporan keuangan, terus kinerja perusahaan dan segala macam. Tapi kita khususnya pembahasan hari ini itu lebih ke kira-kira seberapa pengaruhnya sih kejadian-kejadian atau perekonomian yang ada di Indonesia maupun di luar negeri itu berpengaruh ke pasar modal khususnya. Kita sama-sama tahu akhir-akhir ini juga lagi pergantian dari kepemimpinan khususnya di Indonesia dan di Amerika Serikat karena di Indonesia juga baru mendapatkan presiden baru dan di Amerika juga kemarin barusan dilantik presiden baru juga. Tentunya di sini nanti kita bakal belajar kira-kira sepengaruh apakah berpengaruh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik kebijakan pemerintah lama maupun baru, apakah ada pengaruh dan segala macam. Nanti kita akan belajar di sini. Kita langsung masuk aja. Jadi kenapa kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi pasar modal? Teman-teman harus tahu, pasar modal ini memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya untuk sarana penghimpunan dana dan investasi. Pastinya teman-teman kalau berinvestasi itu kan menanamkan modal teman-teman di perusahaan-perusahaan yang teman-teman sudah analisa dan tujuannya kan kalian mendapatkan keuntungan. Nah, di situ dengan kalian investasi itu kan sama aja menghimpun dana untuk diinvestasikan ke jangka atau ke produk-produk investasi yang ada. Nah, sebenarnya kebijakan pemerintah ini secara langsung mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan pasar modal. Mempengaruhinya kayak gimana? Yang pertama adalah penambahan dan pembaharuan kebijakan. Nanti kita bakal belajar ya seberapa berpengaruhnya penambahan atau pembaruan kebijakan dari kebijakan lama maupun kebijakan baru. Lalu yang kedua penghapusan kebijakan yang pasti dengan adanya pergantian kepemimpinan atau di sini kan pergantian presiden dan staf-stafnya kan juga enggak yang sama dengan stafnya yang dari Jokowi atau menteri-menterinya dan juga ini kemarin beberapa hari yang lalu juga Presiden Trump baru dilantik, otomatis dia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang mungkin kita bakal pelajari di hari ini. Nah, salah satu kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini khususnya di bidang ekonomi adalah pada Januari tahun 2025 atau di bulan ini sebenarnya pemerintah itu sudah mewajibkan
untuk eksportir sumber daya alam untuk menahan seluruh devisa hasil ekspor di dalam negeri minimal 1 tahun. Nah, tujuannya buat apa dengan adanya kebijakan-kebijakan ini? Atau yang kita lagi ambil contoh, tujuannya adalah pemerintah ingin untuk kita dapat meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar rupiah. Nah, sebenarnya nilai tukar rupiah ini ada kaitannya langsung dan berpengaruh langsung terhadap eh, pasar modal, khususnya di perusahaan-perusahaan yang mengandalkan ekspor dan impor. Dan ada beberapa perusahaan yang dia memang core bisnisnya adalah mengekspor barang atau mengimpor barang. Nah, dampaknya pasar modal apa yang teman-teman tanya? Dengan dari contoh yang kebijakan yang dikeluarkan pada bulan ini, dampaknya pasar modal itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah peningkatan likuiditas domestik, itu berdampak positif dan mendorong investasi di pasar modal yang ada di Indonesia, khususnya di dalam negeri. Dan itu menarik banyak sekali uang asing karena kalau kita belajar, pasar modal yang ada di Indonesia itu kan masih separuh dikuasai oleh dana asing. Jadi kita benar-benar bergantung dengan aliran dana yang mengalir di dalam negeri sendiri. Lalu yang kedua adalah potensi kekhawatiran investor terkait kebijakan yang dianggap proteksionis atau dia ada kekhawatiran nih. Pastikan ada yang pro dan kontra terhadap penambahan atau pengurangan kebijakan atau pergantian kebijakan. Dimanapun dengan pembahasan apapun sih, pasti ada yang setuju atau ada yang tidak setuju juga. Saya sudah memberikan contoh kira-kira kebijakan apa yang telah diambil pemerintah khususnya di yang terbaru di bulan Januari ini. Nah, kita akan belajar. Tadi kan ada 3. Kita akan breakdown satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah penambahan atau pembaruan kebijakan. Nah, penambahan atau pembaruan kebijakan ini kebijakan. Kita perlu tahu kebijakan itu dibagi jadi 2. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kedua kebijakan ini berbeda ya teman-teman, jangan disamakan. Untuk yang kebijakan moneter itu adalah perubahan seperti perubahan suku bunga oleh bank sentral yang dapat mempengaruhi biaya pinjaman, tingkat pengembalian investasi. Nah, kadangkali kenaikan suku bunga ini cenderung untuk menurunkan harga sahamnya karena meningkatkan biaya modal bagi perusahaan-perusahaan yang benar-benar mengandalkan dari sisi utang. Jadi, kebijakan moneter ini adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, contohnya inflasi, lalu ada pengangguran. Di sini kita akan breakdown satu-satu ya teman-teman. Untuk yang kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang diambil untuk atau merubah dalam pengeluaran pemerintah atau pendapatan pemerintah seperti perpajakan dan segala macam yang mempengaruhi pendapatan perusahaan dan daya beli konsumen yang ada dan mempengaruhi dari pasar modal. Jadi namanya gini teman-teman, untuk yang kebijakan moneter itu lebih ke dia mengatur supaya perekonomian yang ada di suatu negara itu dapat berjalan secara lancar, inflasi tidak tinggi dan segala macam. Untuk yang kebijakan fiskal adalah kebijakan-kebijakan yang diambil yang dapat mempengaruhi secara langsung dari pendapatan perusahaan. Contohnya adalah misal pajak itu kan kemarin kan juga sudah ada ya teman-teman, rencana-rencana pajak itu dinaikkan 12%, banyak yang pro dan kontra. Nah, itu termasuk dari kebijakan fiskal. Nah, tapi kan akhirnya kan juga belum dipastikan pajak itu naik atau enggak, atau PPN itu naik apa enggak jadi 12%. Karena kalau pajaknya naik, otomatis di satu sisi pendapatan negara itu juga meningkat, tapi di satu sisi bisa jadi beban yang ada di masyarakat atau daya beli yang ada di masyarakat itu justru akan lemah. Karena dalam tanda kutip barang-barang yang kita beli, simpelnya gini teman-teman, kita beli barang. Biasanya kita beli barang, beli makanan itu 30.000, pajaknya kan 10%. Berarti kan pajaknya itu kan cuma 3.000 ya teman-teman. Otomatis yang kita bayarkan adalah 33.000. Nah, kalau dinaikin 12%, otomatis kan nggak 3.000 lagi buat bayar pajaknya. Otomatis kita juga membayar yang lebih mahal. Itu untuk barang-barang yang kecil. Kalau yang barang-barang elektronik yang di atas 100.000 atau yang bahkan jutaan, itu kan juga menjadi beban ya teman-teman. Apalagi bagi teman-teman yang bekerja atau teman-teman yang
belanja dari luar negeri. Contohnya teman-teman yang K-popers, biasanya kan dia beli-beli album dari luar yang ori dan segala macam itu kan pasti kena pajak karena dari luar negeri masuk ke Indonesia, otomatis dikenakan biaya pajak untuk penerimaan negara. Gitu sih teman-teman. Nah, tadi kita bicara masalah suku bunga. Jadi suku bunga itu dibagi menjadi dua, yaitu acuannya suku bunga itu ada di suku bunga Amerika Serikat atau The Fed yang mungkin teman-teman kalau investor tahu akhir-akhir ini tuh selalu Opa Jerome Powell ketika dia ngomong good afternoon tiba-tiba sahamnya atau perusahaan-perusahaan itu sahamnya langsung turun, yaitu pengumuman untuk perubahan suku bunga di Amerika Serikat, teman-teman. Terus kalau yang di Indonesia, suku bunga acuannya itu dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia selaku regulator yang ada di Indonesia. Nah, suku bunga ini, jadi teman-teman kan suku bunga itu kan naik dan turun itu tergantung dengan keadaan ekonomi yang ada di suatu negara atau secara global. Jadi kalau suku bunganya naik, otomatis seperti yang sudah dikatakan tadi, beban dari perusahaan yang mengandalkan hutang itu menjadi tambah besar, sehingga dapat memengaruhi kinerja dari perusahaan-perusahaan. Pasti ada plus minus ya, ada yang untung, ada yang rugi. Yang untung berarti pendapatan perusahaan-perusahaan yang mengandalkan pemberian hutang menjadi tambah besar dan memengaruhi kinerja perusahaan menjadi positif. Jadi kalau suku bunganya itu bertambah, yang berdampak tuh perusahaan-perusahaan di sektor apa aja. Yang pertama, di yang negatif ya teman-teman, maksudnya yang tadi kan penjelasannya kalau suku bunganya naik, otomatis beban kinerja perusahaannya tuh juga naik. Jadi otomatis dia terpengaruh dari sisi pendapatan bersihnya terhadap bebannya dia. Apakah dia masih bisa mencetak pertumbuhan laba atau tidak. Nah, ini kan mereka sangat bergantung dengan adanya suku bunga ya teman-teman. Nah, yang terdampak apa sektornya? Yang pertama adalah sektor properti dan real estate. Jadi kenaikan suku bunga ini meningkatkan biaya kredit kepemilikan rumah atau KPR yang dapat menurunkan daya beli konsumen dan permintaan terhadap properti. Dan ini sudah terjadi di akhir-akhir ini ya teman-teman, karena kemarin juga terjadi COVID-19 yang mengakibatkan daya beli masyarakatnya lemah, otomatis inflasi yang ada di global maupun di Indonesia itu naik, sehingga ini mengakibatkan daya beli terhadap properti sendiri itu menurun ya teman-teman. Terus yang sektor yang kedua adalah sektor consumer non primer. Jadi biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen, sama seperti daya beli pembelian properti atau rumah atau tanah dan segala macam. Sehingga permintaan dari barang-barang non primer pun seperti elektronik, otomotif itu dapat menurun. Kita bisa lihat, kita ambil case di sini di COVID-19, itu kan yang menyebabkan kebijakan dari pemerintah yang ada di Indonesia maupun di Amerika Serikat itu mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Tujuannya untuk meredam yang namanya inflasi ya teman-teman. Waktu COVID sendiri itu kan kayak permintaan dari otomotif itu juga cukup rendah teman-teman, dikarenakan orang-orang yang ada di pasar atau orang-orang semua pun tidak cuma investor doang, masyarakat yang ada di sekitar kita tuh lebih cenderung untuk menyimpan uang yang mereka miliki teman-teman, karena mereka punya kekhawatiran akan kesehatan ya teman-teman, karena biaya kesehatan pada saat COVID-19 itu sebelum di cover atau ditanggung oleh pemerintah itu kan memang tanggungan pribadi. Nah, otomatis karena ini COVID-19 itu kan pandemi yang menyebar ke seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Di sini menyebabkan ada kekhawatiran masyarakat dan masyarakat itu cenderung menarik dari hasil investasinya yang di barang-barang yang beresiko tinggi ke minim resiko, atau justru masyarakat itu cenderung untuk menyimpan dalam bentuk cash. Gitu sih teman-teman. Jadi balik lagi dengan suku bunga. Tadi teman-teman sudah tahu sektor-sektor apa yang terdampak dengan adanya kenaikan suku bunga. Nah,
Kenapa sih suku bunga itu dinaikkan? Ada beberapa penyebab. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi. Ketika inflasi di suatu negara atau di seluruh negara yang ada di global itu terlalu tinggi, kemungkinan bank sentral untuk menaikkan suku bunga tujuannya adalah untuk memperlambat laju inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga-harga yang ada di masyarakat sehingga daya beli masyarakat itu cenderung menurun, teman-teman. Sehingga dengan adanya kenaikan suku bunga ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga menekan permintaan dan menurunkan tekanan inflasi. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk menstabilisasi nilai tukar rupiah, yang dimana nilai tukar rupiah pada saat COVID-19 atau saat inflasinya tinggi itu cukup melemah karena disebabkan oleh tingginya ketidakpastian global dan penurunan nilai tukar rupiah. Dengan menaikkan suku bunga ini juga diharapkan dapat menarik minat dari investor asing untuk masuk ke dalam negeri atau dalam Indonesia, teman-teman, sehingga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Lalu yang ketiga adalah menjaga stabilitas dan pertumbuhan perekonomian. Jadi bank sentral itu dapat menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga kebijakan ini bertujuan untuk mengatur jumlah yang ada beredar, memastikan perekonomian itu berjalan sesuai optimisme dari pasar, dan target-target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Lalu yang keempat adalah menarik investasi asing, karena yang harus kita ketahui, pasar modal yang ada di Indonesia itu masih bergantung pada investor-investor asing. Jadi aliran dana dari investor asing itu cukup mempengaruhi dari pasar modal. Kalau semisal dana yang dari investor asing itu cabut dari pasar modal yang ada di Indonesia, otomatis secara tidak langsung pasar modal yang ada di Indonesia itu cenderung menurun. Sehingga kalau semisal ini dapat menarik investor asing, ini dapat membantu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menambah cadangan devisa negara. Gitu ya. Nah, suku bunga itu kan tadi dibagi jadi dua. Suku bunga yang di Indonesia. Suku bunga yang ada di Indonesia ini sekarang di 5,75% untuk pengumuman di Januari tanggal 15 kemarin. Setelah dari dari tahun 2023 inflasi suku bunga yang ada di Indonesia itu tertinggi itu di 6% ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar, teman-teman jangan coret-coret ya. Nah, teman-teman kalau mau yang bertanya, sebenarnya suku bunga ini bisa diakses di mana sih? Cari tahunya di mana, ini aku bisa tunjukkan ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa masuk ke trading ekonomi. Teman-teman biasanya cari aja suku bunga Indonesia, nanti di sini keluar data-datanya. Nah, ini kan juga ada ringkasan-ringkasan ya, teman-teman, bahwa Bank Indonesia itu kemarin pada bulan Januari itu menurunkan suku bunga menjadi 5,75%. Ini berlawanan dengan ekspektasi pasar. Jadi di suku bunga ini juga punya pasar atau investor sendiri itu punya perkiraan apakah suku bunga yang ada di Indonesia atau suku bunga yang di luar negeri atau di Amerika Serikat itu dinaikkan atau diturunkan. Oh, ternyata di bulan Januari ini diturunkan jadi 5,75%, yang berarti ini turun 25 basis poin ya, teman-teman. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat data-datanya. Ini ada 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, teman-teman bisa lihat dari tahun 2016 sampai tahun 2025 ini. Dan ini juga bisa menjadi faktor apa ya? Salah satu pertimbangan teman-teman kalau mau investasi di pasar modal. Melihat tadi kan saya juga sudah jelasin terus sektor-sektor mana yang terdampak positif dan negatif. Jadi teman-teman bisa untuk mensortir di mana peluang yang bisa kalian investasikan, perusahaan-perusahaan apa yang kemungkinan diuntungkan dengan adanya kenaikan suku bunga atau penurunan suku bunga tentunya. Kita balik lagi ke presentasi.
Itu untuk suku bunga yang ada di Indonesia. Nah, untuk suku bunga yang ada di Amerika Serikat sama, teman-teman bisa cari di trading economic. Di situ akan keluar data-data suku bunga yang ada di Amerika Serikat. Kenapa kita acuannya di Amerika Serikat? Karena memang Amerika Serikat itu menjadi sentral atau jadi acuan perekonomian dari negara-negara berkembang, dan Indonesia itu kan juga termasuk dari salah satu negara berkembang ya teman-teman. Jadi otomatis kalau suku bunganya di Indonesia dan di Amerika itu bank sentral akan memberikan kebijakan-kebijakan ekonomi atau menurunkan atau menaikkan, menjaga jarak dari suku bunga yang ada di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Logikanya gini, kalau misal suku bunga di Indonesia dan di Amerika itu sama, berarti secara tidak langsung Indonesia juga sudah bisa bersaing dengan Amerika Serikat. Sehingga ini teman-teman bisa lihat kan, suku bunga yang ada di Indonesia itu 5,75%, untuk yang di Amerika itu sekitar 4,5%. Nah, ini untuk 4,5% itu kan masih keputusan di bulan Desember. Kapan pengumuman suku bunga lagi? Pengumuman suku bunga Amerika Serikat ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari. Di sini nanti akan ada pelaporan-pelaporan dari Bank Sentral Amerika Serikat mengenai kebijakan apa yang mereka ambil, apakah mereka menaikkan suku bunga atau justru menurunkan suku bunga. Ekspektasi pasar sih kebanyakan adalah berekspektasi kalau suku bunga itu akan ditahan, berarti di 4,5%. Nah, kita masuk yang poin yang ketiga atau poin yang terakhir ya teman-teman. Selain teman-teman harus memperhatikan kebijakan-kebijakan apa yang sedang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah dalam negeri atau di Indonesia maupun di Amerika Serikat, itu teman-teman juga bisa harus memperhatikan bagi teman-teman yang mau investasi. Biasanya investasi kan eh, dia berkaitan dengan analisa fundamental. Analisa fundamental ini, analisa ekonomi ini juga cukup penting karena dengan kalian menganalisa keadaan ekonomi yang ada di Indonesia, kalian bisa melihat peluang di mana aja, sektor-sektor apa aja yang menjadi peluang ya teman-teman. Yang pertama, data-data apa aja yang perlu dicermati ya teman-teman. Yang pertama adalah pertumbuhan produk domestik bruto suatu negara. Karena PDB ini adalah untuk mengukur total nilai barang jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB yang positif itu mencerminkan ekonomi yang sehat dan dapat meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal. Namun sebaliknya, apabila PDB ini melambat atau negatif, maka dapat dipastikan atau dapat menurunkan kepercayaan yang investor harapkan. Lalu yang kedua, data tingkat inflasi. Ini sangat penting ya teman-teman. Data tingkat inflasi sendiri itu menunjukkan bahwa apakah harga yang barang maupun jasa yang ada di masyarakat atau yang beredar di masyarakat ini menaikkan kenaikan atau penurunan. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen. Apa-apa mahal, jadi orang-orang cenderung untuk tidak membelikan barang-barangnya seperti biasanya. Sehingga ini dapat mengaruhi secara langsung dari kinerja-kinerja yang ada di perusahaan. Karena perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu ada beberapa yang bergantung pada daya beli. Karena daya beli masyarakat itu yang ada di Indonesia itu cukup mempengaruhi dari kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, investor perlu memantau data inflasi untuk menilai potensi resiko yang ada di pasar modal maupun baik itu resiko maupun peluang yang ada di pasar modal. Lalu yang ketiga, data tingkat pengangguran. Kenapa ini penting? Karena data pengangguran ini memberikan gambaran tentang kesehatan pasar di tenaga kerja. Apakah di suatu negara itu memiliki peluang kerja yang cukup baik sehingga itu dapat mendorong dari konsumen masyarakat atau daya beli masyarakat. Apakah atau apakah di suatu negara itu penganggurannya justru meningkat? Nah, itu kan menjadi
tanda-tanya ya teman-teman, di mana masyarakat itu banyak yang tidak bekerja, sehingga itu dapat melemahkan daya beli yang ada di masyarakat. Sehingga dengan tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa perlambatan ekonomi itu terjadi. Dan hal ini menjadi sentimen negatif yang dapat mengaruhi pendapatan perusahaan secara langsung dan akhirnya mempengaruhi secara langsung kepada harga saham. Lalu yang keempat, itu ada di neraca perdagangan. Ini neraca perdagangan ini menunjukkan selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Jadi di sini kita bisa menilai surplus perdagangan di suatu negara. Kalau dia surplus perdagangan, maka dia indikasinya adalah suatu negara itu memiliki ekonomi yang kuat dan dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik investor domestik maupun luar negeri, teman-teman. Sementara sebaliknya, kalau neraca perdagangan yang ada di suatu negara itu defisit, maka dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kesehatan ekonomi yang terjadi di suatu negara tersebut. Yang otomatis ini akan menurunkan kepercayaan yang ada di investor domestik dan luar negeri. Lalu yang terakhir adalah kita juga harus memantau nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang ini kan berfluktuasi ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau menukar dari rupiah ke mata uang asing atau dari mata asing ke nilai rupiah. Nah, ini dapat mempengaruhi dari kinerja perusahaan. Karena mengingat beberapa perusahaan yang ada di Indonesia itu juga nggak semuanya menggunakan rupiah. Kan ada perusahaan yang basisnya juga ke pasar yang ada di luar atau pasar luar negeri ya teman-teman. Terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mengekspor hasil olahan yang ada di Indonesia ke luar negeri. Nah, ini menyebabkan dapat mempengaruhi kinerja, menaikkan kinerja maupun menurunkan. Otomatis kalau misal daya atau nilai tukar mata uang rupiah itu menguat, otomatis pendapatan yang ada di suatu perusahaan itu akan semakin menguat, teman-teman. Kebalikannya, kalau nilai tukar mata uangnya melemah, otomatis pendapatannya yang dari USD dikonversikan ke rupiah ini akan ada selisih nilai tukar mata uang ya. Ini lebih nanti akan ada pencatatan selisih atau itu dianggap menjadi kerugian, teman-teman. Sementara apabila mata uang itu dapat menguat, berarti ini dapat mempengaruhi juga daya saing ekspor yang ada di Indonesia. Dan perubahan nilai tukar ini akan mempengaruhi seberapa besar investasi yang ada di pasar modal Indonesia, terutama ke perusahaan-perusahaan yang sangat mengandalkan ekspor ke luar negeri, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau melihat data-data yang sudah saya jelaskan, itu teman-teman bisa cari aja di Forex Factory. Di sini teman-teman akan melihat banyak sekali data-data ekonomi yang perlu teman-teman pantau ya teman-teman. Dan ini bisa disesuaikan per mingguannya. Jadi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu apakah ada kegiatan-kegiatan atau pelaporan-pelaporan data-data ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau yang di data Forex Factory ini adalah data-data ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Kalau yang di Indonesia, teman-teman bisa akses di Badan Pusat Statistik yang ada di Indonesia. Jadi di Forex Factory ini, teman-teman bisa lihat banyak sekali manfaatnya, teman-teman, terutama di kalender. Di sini teman-teman bisa melihat kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah atau data-data ekonomi apa aja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nggak cuma di Amerika Serikat, di sini ada tertera dari Jepang, dari Euro, dari USD sekaligus. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ada beberapa data yang perlu diperhatikan tadi kan. Ada 5. Nah, ini diupdate setiap hari. Di sini ada actual, forecast, sama previous. Jadi aktual itu adalah data-data yang sudah dirilis. Jadi ini datanya up to date ya teman-teman. Ketika dirilis pasti otomatis langsung terupdate di sini. Lalu untuk yang forecast, forecast ini adalah perkiraan dari data-data yang akan dikeluarkan. Jadi sebelum data-data yang
ini dikeluarkan, itu ada perkiraan yang ada di market atau di pasar. Dan ini menunjukkan untuk data-data sebelumnya di periode sebelumnya atau di bulan sebelumnya atau di kuartal sebelumnya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Contohnya di minggu lalu. Di minggu lalu itu ada pengumuman mengenai kenaikan atau data-data inflasi. Di sini bisa lihat ya teman-teman, di Januari tanggal 15 itu ada rilis CPI. CPI itu adalah data inflasi yang ada di Amerika Serikat. Ini di luar ekspektasi, di mana ekspektasi masyarakat itu menurun dari data inflasi di bulan yang sebelumnya. Di bulan sebelumnya itu ada di 3,5%. Ternyata aktualnya adalah inflasi yang ada di Amerika Serikat itu ada di 3,2%. Nah, otomatis ini berdampak baik karena inflasi yang ada di Amerika itu turun sehingga menyebabkan daerah pasar itu semakin meningkat. Kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Ini ada perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat itu cenderung mengalami penaikan di beberapa waktu yang lalu. Ini kita bisa lihat dari data perdagangan pasar. Ketika data CPI itu dirilis teman-teman kemarin di beberapa yang lalu, nah ini menyebabkan dari kenaikan harga saham itu direspon pasar dengan baik karena CPI-nya atau data inflasi yang ada di Amerika Serikat itu di luar ekspektasi masyarakat dan cenderung menurun. Terus di sini juga ada lagi adalah data GDP, lalu ada data-data pengangguran. Nah, di minggu ini teman-teman yang harus diperhatikan adalah nih, di minggu ini adalah ada Presiden Trump speaks. Ini dia akan berpidato apa saja kebijakan-kebijakan yang akan diambil di Amerika Serikat yang mungkin bisa berpengaruh di pasar modal yang ada di Indonesia. Lalu yang perlu kita perhatikan juga adalah untuk di minggu depan. Di hari ini apakah ada? Sebentar saya cek. Ini tanggal 23. Sepertinya belum ada. Mungkin teman-teman yang harus diperhatikan adalah di minggu depan, karena di minggu depan ada rilis data keuangan manufacturing. Di sini manufacturing index ini adalah data-data kinerja dari sektor manufaktur, apakah meningkat atau menurun ya teman-teman. Lalu ada lagi adalah di tanggal 29, di mana di sini ada agenda adalah tanggal 30 teman-teman. Ini di sini adalah ada FOMC statement. Di sini adalah pengumuman suku bunga yang ada di Amerika Serikat apakah naik atau turun. Teman-teman bisa perhatikan dan untuk market di di tanggal 30, 29, 30 menjelang adanya pengumuman suku bunga ini cenderung akan volatile ya teman-teman. Jadi teman-teman harap waspada dan selalu memperhatikan data-data keuangan. Di sini untuk suku bunga perkiraan akan ditahan di 4,5 atau 4,5. Kita akan tunggu untuk aktualnya teman-teman.